Opa Singatua Channel, channel rakyat, channel Pancasila, channel persatuan Indonesia. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Opa Singatua Channel. Alhamdulillah, sore ini Opa ada di studio Jambu Mede yang tepatnya di Joglo. Di belakang Opa ada tumbuhan jambu gelas, jambu kristal yang ditanam oleh sahabat Opa Sani. Ini betul-betul produktif dan bisa dipesan nih jambunya. Tapi di samping jambu kristal, emang ada yang menarik di akhir-akhir ini. Medsos telah diramaikan tentang apa yang disampaikan oleh yang dia sebut dirinya sebagai Ketua DPP KNPI, yaitu Laude Umar Bonte. Ini benar-benar lagi rame nih. Karena apa dibilang dia marak? Karena menyangkut yang paling Opa ini kan yang menyeramkan, seram dan cadas, hal rasis terhadap calon presiden kita Anies Rashid Baswedan. Ini ngeri nih bicara rasis, apalagi yang menyuarakan adalah mengaku sebagai Ketua DPP KNPI. Nah, sementara yang Opa tahu bahwa Ketua DPP KNPI yang berdasarkan hukum Menhukam adalah Muhammad Riano Panjaitan. Nah, ini kan jadi membingungkan sebagai generasi muda ini, apalagi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, di mana juga Opa tahu bahwa KNPI itu ada hari pertama. Nah, kemudian yang betul-betul berdasarkan legalitas Menhukam adalah Muhammad Riano Panjaitan. Nah, kembali ke masalah rasis. Di sini Laude Umar Bonte menyuarakan bahwa Anies Baswedan cukuplah sudah menjadi menteri atau gubernur. Nah, beliau atas dasar-dasar itu semua disampaikan kepada seluruh putra bangsa Indonesia agar jangan memilih Anies Rashid Baswedan hanya karena rasis. Wah, ini jangan sampai begitu. Ya, karena apa? Ini semua bisa menjadi perpecahan saudara buat anak bangsa. Ini harusnya Komite Nasional Pemuda Indonesia itu menyatukan menjadi tonggak bangsa untuk menjadi satu kesatuan berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, garis besar haluan negara. Untuk itu kita lihat cuplikan dari beberapa channel seperti Refli Harun dan Saiful Jaman. Ya, kita lihat cuplikannya. Oke. Mana kalau saya sih coba geser sedikit aja. Tadi kan Prabowo di Ganjar, jadi nggak bagus. Ya, sudahlah kita tutupi. Nggak usah kita membahas hal-hal yang seperti itu. Apalagi Mas Anies ini sudah federasi. Saya kebetulan ya sudah lama tinggal di Bandung ini. Ya, anak saya itu sudah tidak bisa berbahasa ya, bahasa Sunda mengerti. Dan saya kuliah kan di kampus yang sama dengan ibunya Mas Anies loh. Saya junior ibunya Mas Anies. Jadi beberapa keluarga
besar Mas Anies itu senior saya baik dalam aktivitas di kampus maupun di Bandung lah kan, gitu. Tahu betul dia berlingkungan dengan beberapa bahkan lingkungan orang-orang Kuningan yang ada di kampus saya kan gitu, dan cukup mengenal itu kan gitu. Ini jadi melukai kita semua kan gitu. Ini pasti akan banyak respon. Iya, iya. Nah, kira-kira bagaimana ini respon ini? Apakah Bang Laude sebagai orang yang berasal dari daerah yang sama, apakah akan berupaya ya, karena dari daerah yang sama yang tetap harus dibela nih, atau malah ini ngaco ini harus gimana? Ya, ini kan pendapat, kita luruskan juga ada pendapat. Nah, semoga beliau ya kita sebut saja beliau ya, atau dia tersadarkan lah ya, bagaimana berpendapat itu, argumen itu harus dibangun dengan kaidah-kaidah yang substansial yang pasti. Jangan sentimen seperti ini. Kalau memang mendukung salah satu calon, ya, jangan ke calon yang lain kemudian didekati ya dengan yang pendekatan rasis seperti ini ya, di framing dengan pendekatan yang seperti ini. Ayo, mari kita sandingkan, kita bandingkan ide gagasannya, kita sandingkan, kita bandingkan karya-karyanya. Ya, Mas Anies 5 tahun sudah tuntas di Jakarta. Ya, beliau yang dia dukung ini kan sudah 10 tahun di Jawa Tengah. Ya, mari kita bikin daftar list ya, kebijakan yang dilakukan yang bermanfaat, ya, yang non fisik misalkan, yang fisiknya juga pembangunan fisiknya kita lihat, ya, kemudian hal-hal lain ya yang non fisik juga mari kita lihat prestasi atau penghargaan dari lembaga-lembaga terpercaya, ya, lembaga-lembaga independen. Ayo. Oke, berarti kalau ketemu Laude Umar untuk sama-sama saling menjandingkan dan membandingkan. Oh sangat, yang penting dia klarifikasi dulu pernyataan ini, bahwa ini pernyataan manusia yang beliau anggap dia harus keliru kan gitu. Kalau ini seorang manusia yang punya substansi pemikiran rasional, ini pasti keliru. Dia akui dulu itu. Tetapi kalau tidak, ini badut dan saya tidak mau ketemu badut. Oke, baik. Panjaitan. Dari sini sendiri kita sudah tahu nih ada 3 KNPI. Satu Umar Bonte, Laude Umar Bonte yang mengaku sebagai ketua umum DPP KNPI. Ada juga KNPI Muhammad Riano Panjaitan. Kemudian ada juga DPP KNPI Harus Pertama. Karena bukan pengamat KNPI, saya tidak tahu persis mana yang formil, mana yang resmi, mana yang kemudian dianggap tidak resmi. Tapi kita bacakan dulu, sobat sekalian, apa pengaduan mereka. Tapi kalau Harus Pertama tadi, keberatannya adalah ketika menggunakan nama KNPI dan kemudian bertindak rasis ya. Itu soalnya. Kalau ini gimana? Jakarta TV1news.com diduga catut nama KNPI, Laude Umar Bonte dipolisikan. Fungsionaris DPP KNPI di bawah kepemimpinan Muhammad Riano Panjaitan laporkan Laude Umar Bonte LUP ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik dan pencatutan nama KNPI tanpa hak pada 12 Mei 2023. Pasalnya, melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya, Laude Umar Bonte mengaku dirinya sebagai ketua umum KNPI dan menyampaikan pernyataan yang berbau rasis. Pernyataan LUP yang viral dan juga berbau rasis telah mencatut DPP KNPI tanpa hak, kata Ardianto Bolombah, salah satu fungsionaris DPP KNPI. Sikap LUP adalah ujaran kebencian yang tidak mencerminkan elit politik yang bijaksana. Sikap LUP tidak sesuai dengan visi pemuda Indonesia dan KNPI untuk menuju Indonesia maju dan pemilu cerdas 2024 sabutnya. Lebih lanjut, Ardianto menjelaskan Muhammad Riano Panjaitan adalah ketua umum yang telah memiliki legal standing dan sah. Hal ini berdasar surat keputusan Kemenkumham nomor AHU dan seterusnya tanggal 21 Juli 2022. Oleh karena itu, atas pernyataan dan sikap narsistik LUP atas pencatutan nama organisasi KNPI,
merupakan tindakan yang tidak etis secara keadaban dan jelas tidak dibenarkan secara logis karena klaim sebagai ketum DPP KNPI tidak dapat dibuktikan secara legal formal, tegasnya. Tindakan Lup menjadi pelajaran bahwa kebenaran dan etika adalah landasan sikap yang harus kita junjung tinggi sebagai pemuda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan Republik ini. Oke, nah dari video yang tadi Opa sajikan kepada pemirsa Opa Singatua Channel, kita prihatin sekali melihat generasi muda yang berpikir tanpa wawasan yang kuat dan juga rekam jejak. Ah, ini kepada, halo Bang Laude Umar Bonte, Anda hanya dasarnya nafsu saja, dan hal rasis ini bisa berbahaya buat anak bangsa. Janganlah kita sampai kita menjadi seperti piring pecah. Seperti piring pecah menjadi perang saudara hingga kita berpecah-pecah persaudaraan kita. Demokrasi memang adalah hak kita dalam menyuarakan pendapat. Untuk itu sampaikanlah suara-suara pendapat kita dengan santun, dengan tutur, dengan referensi yang benar. Untuk itu, untuk menjaga semua jangan menjadi pecah belah antar saudara, generasi menjadi terpecah belah, bangsa menjadi terpecah belah, bisa berdarah-darah hanya karena pendapat-pendapat yang menyudutkan hal yang berbau rasis. Nah, di sini Opa akan membacakan puisi dengan judul Sajak Piring Pecah, dan Opa akan mengajak semua pemirsa Opa Singatua, saudaraku, untuk menafsirkan puisi Piring Pecah ini. Nah, untuk itu jangan sampai kita menjadi piring pecah yang terpecah belah. Saksikan puisi Opa, Sajak Piring Pecah. Sajak Piring Pecah. Perang! 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 Piring pecah di tanah yang merdeka. Pecahannya menjadi pulau-pulau. Pecahannya menjadi kultur-kultur. Pecahannya menjadi pecah atas nama saudara. Perang! 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 Piring pecah di tanah yang merdeka. Semua suluh-suluh meraba Ibu Pertiwi. Buku-buku rapuh berdebu. Bhinneka Tunggal Ika. Moral Pancasila. Garis besar haluan negara menjadi fata morgana. Perang! 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 Piring pecah di tanah yang merdeka. Sekelompok anak-anak menenggadahkan di garis katulistiwa, membelah bambu, menjangga bendera merah putih pada mega-mega. Perang, 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 piring pecah di tanah yang merdeka. Tak mau aku, tak mau aku, tak punya saudara
kembalikan Bhinneka Tunggal Ika padaku. Aku tak mau negeri ini bagai piring yang terpecah belah. Oke, baru saja tadi Opa membacakan puisi Sajak Piring Pecah. Nah, di puisi ini semoga kita bisa menjadikan inspirasi buat kita sebagai saudara sebangsa, saudara setanah air, agar kita tidak terpecah belah menjadi satu kesatuan atas dasar Pancasila, atas dasar Al-Quran, atas dasar agama, atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Semoga puisi Opa Sajak Piring Pecah menjadi manfaat buat anak bangsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Thank you.